Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfian Center. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing gimana cara mengendalikan putaran sudut motor servo dengan menggunakan beberapa button. Dan sedikit informasi aja, di Universitas Samadanlan itu ada program studi teknik elektro. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Yogyakarta di jurusan teknik elektro, bisa banget buat kepoin link yang ada di deskripsi. Selain perkuliahan umum pada biasanya, di Teknik Elektro Universitas Samadanlan juga ada tim-tim yang keren-keren. Seperti contohnya misal tim mobil listrik dan juga tim robot. Jadi kalian juga bisa kembangin minat dan bakat kalian di sana. Jadi jangan lupa kepoin link yang ada di deskripsi Teknik Elektro Universitas Samadanlan. Buat kalian yang baru datang ke channel Alfian Center, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Karena banyak banget yang nonton tapi lupa buat subscribe. Jadi aku ingetin buat subscribe. Kalau udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, di sini kita pertama buka dulu browser kesayangan kita, yaitu adalah Chrome ya. Karena kita di sini mau pakai Tinkercad sebagai simulasinya. Jadi biar memudahkan aku jelasin ke kalian gimana rangkaiannya gitu ya. Di sini kita ketikkan aja Tinkercad seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas. Buat kalian yang belum punya akunnya, silakan daftar dulu dan juga login. Kemudian maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita pilih bagian kanan ini, create, kemudian pilih yang circuit. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman project kosong seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Di sebagian kanan ini. Kita klik, kemudian kita geser ke sini. Nah, di sini kita butuh yang namanya motor servo. Nah, di sini ada micro servo. Kita akan menggunakan ini. Kemudian kita geser dan letakkan di sini. Nah, di sini kita putar dulu guys untuk arahnya biar bagus ya. Seperti ini. Selanjutnya kita butuh yang namanya button, push button. Kita letakkan di sini. Kemudian resistor kita letakkan di sini. Nah, karena kita menggunakan button ini sebagai pengendali gerakan. Nah, di sini aku mau menggerakkan 3 sudut. Jadi kita copy aja untuk buttonnya. Kita klik shift. Kemudian kita blok seperti ini. Ctrl C dan Ctrl V. Nah, maka kita akan dapat duplikatnya. Kemudian Ctrl V lagi untuk copy lagi seperti ini. Nah, di sini ini bisa teman-teman ubah ke 220, tapi untuk 1K untuk 1000 ohm juga bisa ya, teman-teman. Untuk di simulator ini. Seperti ini. Kalau sudah, kita langsung ke wiringnya. Kita mulai dulu dari si motor servonya ya. Di sini kita lihat ada namanya ground. Oke. Ground ini kita hubungkan ke GND seperti ini. Seperti itu. Kemudian power kita hubungkan ke bagian 5 voltnya Arduino seperti ini. Oke, tidak terlihat ya. Kita coba geser ke sini aja. Oke, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya untuk sinyal itu kita hubungkan ke pin 9. Nah, ini berkaitan dengan programnya nanti, teman-teman. Jadi pastikan sama kalau misalkan mau pakai program yang ada di deskripsi ya. Ini kita klik, kita ubah warnanya menjadi hitam, kemudian ini merah untuk melihat perbedaannya ya biar nggak bingung. Kemudian ini biru seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke buttonnya. Nah, untuk button ini yang atas ini kita hubungkan aja teman-teman, karena ini satu jalur ya. Sebentar, ini sama ini itu satu jalur, jadi 2A sama 2B ini satu jalur. Sedangkan ini juga 1B dan 2 ini satu jalur ya, seperti ini. Ini satu jalur, satu jalur. Jadi kalau misalkan ini mau harusnya nyilang seperti ini teman-teman. Nah, kita ini konekkan ke sini. Seperti itu. Diikutin aja dulu teman-teman, nggak usah bingung. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita hubungkan yang ini teman-teman. Terminal 2B ini ke pin power atau 5 volt. Nah, ini sama kan, nanti jalurnya ikut sama ya. Nah, ini kita ubah menjadi warna merah. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini terminal ini teman-teman,
ini dihubungkan ke bagian GND ya. Ini dihubungkan ke bagian GND, kita bisa seret aja seperti ini. GND. Nah, kemudian kita ubah menjadi hitam. Selanjutnya ini kita hubungkan ke sini. Jadi langsung aja seperti ini. Setelah sudah, kemudian kita konekkan untuk terminal 2 ini atau yang atasnya ini boleh 1B. Ini ke pin yang ada di Arduino. Mulai dari sini kita konekkan ke pin nomor 2. Kita ubah warnanya biar terlihat perbedaannya ya, teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Oke. Setelah sudah, kita beralih ke bagian programnya ya, teman-teman. Kita pilih klik yang kode di sini. Kemudian kita klik blok, kita ganti menjadi teks. Kemudian continue. Nah, kita geser sedikit. Sebentar, ini geser dulu ya. Kita geser, kita perbesar sedikit. Karena kita mau fokus di bagian programnya dulu. Oke. Ini kita hapus aja, teman-teman. Di sini kita hapus. Pertama-tama kita butuh yang namanya library dari si servonya ya. Jadi teman-teman bisa klik yang bagian atas ini, libraries, kemudian klik include yang bagian servo ini. Include seperti ini. Jika sudah, kita inisialisasi untuk nama servonya menjadi servo dot spasi my servo seperti ini ya. Kalau sudah, titik koma, enter. Kemudian kita inisialisasi untuk bagian push buttonnya, teman-teman. Di sini ada cons int button pin 1 ya. Ini kan ada 3 button, jadi kita inisialisasi satu-satu ya. Button pin 1 sama dengan 2, titik koma. Nah, jadi button pin 1 itu di pin 2. Nah, ini seperti ini. Berarti ini button 1. Oke, selanjutnya cons int, ini kita copy aja teman-teman biar cepet ya. Kita copy aja. Seperti ini kita ubah menjadi 3. Nah, ini kita ubah menjadi 2. Seperti itu, ini menjadi 3. Kemudian ini menjadi 4. Nah, ini untuk pinnya dan ini untuk penamaannya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Selanjutnya kita butuh yang namanya variabel int di sini. Button state sama dengan 0, titik koma. Nah, ini 1 untuk yang ini. Kemudian kita copy lagi. Kita copy lagi untuk berikutnya. Nah, ini untuk 2, button state 2, dan ini untuk 3. Nah, seperti ini teman-teman untuk inisialisasinya. Selanjutnya kita masuk ke void setup dulu. Void setup seperti ini. Nah, di dalam void setup ini kita inisialisasi untuk pin buttonnya menjadi input ya, pin mode dalam kurung. Ini kita copy aja pin seperti ini. Kita koma, kemudian input dalam kurung titik koma. Selanjutnya kita copy paste saja. Kita ubah menjadi 2 dan juga 3 seperti ini. Berikutnya kita inisialisasi untuk serial begin. Ini menampilkan ke serial.begin dalam kurung. Baud rate-nya 9600 titik koma. Berikutnya kita inisialisasi untuk pin dari si motor servonya. Kita geser. Ini kan di pin 9 ya, teman-teman. Jadi kita buka lagi kodenya tadi. Di sini my servo, kan kita tadi udah ganti ya namanya, servo dot attach dalam kurung 9 titik koma seperti ini. Kemudian my servo titik right, ini untuk sudutnya. Jadi ketika nyala dia sudutnya berapa. Nah, di sini aku setting ke 0 titik koma seperti ini. Oke, untuk void setup sudah selesai, teman-teman. Kita masuk ke bagian void loop. Oke, seperti ini, diikutin aja dulu ya, teman-teman. Untuk kalian yang udah ngerti dan nggak perlu dijelasin,
bisa cek link yang ada di deskripsi itu untuk programnya ya. Oke, kemudian di sini kita baca dulu. Sebentar, kita enter dulu. Kita baca yang namanya nilai dari button pinnya. Caranya gimana? Kita panggil variabel ini, variabel int, kita copy, taruh di sini. Kemudian sama dengan digital write ya, membaca nilai dari si button pin 1 seperti itu, titik koma. Kemudian kita copy aja guys. Kita pastekan di sini, kita ganti menjadi 2, ini juga 2. Selanjutnya kita paste lagi, ini menjadi 3 dan 3. Oke, setelah itu kita di sini masuk ke bagian pengondisiannya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan di sini if, jika ya. Semoga bisa dilihat di sini teman-teman. Sorry ya. Jika si button state 1 copy, pastekan di sini sama dengan height. Seperti itu, tutup kurung. Dia akan menjalankan program yang ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, jadi di dalam sini. Ini bukanya, ini tutupnya. Yaitu menggerakkan sudut motor servo. Seperti ini, copy, paste di sini di 45 derajat. Nah, ini bisa teman-teman custom sesuai keinginan teman-teman. Jadi misal diubah menjadi 100 derajat itu silahkan diubah seperti itu. Kemudian delay 100 di sini, tutup kurung, titik koma. Nah, kita copy aja di bagian ini teman-teman. Kita copy, pastekan di sini. Kemudian kita ganti yang ini button state-nya 1 jadi 2. Karena kan kita mau ganti ya ini. Karena ini button kedua. Selanjutnya sudutnya kita ubah menjadi 90 misal. Kemudian di sini paste lagi, ini ubah menjadi 3, sudutnya diubah menjadi 135. Seperti itu, misal seperti ini ya. Nah, seperti ini udah selesai untuk programnya teman-teman. Kita coba cek lagi ya. Di sini void setup udah, void loop, kemudian digital read udah. Oke, tadi ada sedikit error di bagian sini karena salah ya. Oke, kemudian kita geser seperti ini, kita lihat seperti ini. Nah, kalau udah kita coba running ya teman-teman. Kita coba running di sini. Oke, sudah berjalan, tidak ada error. Kemudian kita coba klik yang paling kanan ini. Harusnya untuk yang button 1 ketika ditekan dia akan menuju ke 45 derajat seperti itu ya. Kita tekan. Oke, si servonya sudah bergerak ya teman-teman ke 45 derajat. Selanjutnya di button kedua harusnya dia di 90 derajat. Kita klik. Oke, sesuai. Selanjutnya untuk button ketiga seperti ini. Ini harusnya di 135 derajat. Oke, bergerak ya teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung beda-beda, nggak usah langsung berurutan. Jadi misal seperti ini. Seperti ini. Nah, dia akan langsung sesuai dengan sudut yang sudah kita inputkan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu gitu ya, atau masih ada pertanyaan tentang cara menggerakkan servo ini, bisa coba chat di kolom komentar, nanti akan coba kita buatkan untuk videonya ya. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel Alfian Center. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Aku akhirin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.